Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 925. Liu Yuanxiang menyematkan uang untuk membeli rumah dengan tiket lotre, tetapi tidak membuang semua uangnya. Dia hanya membeli paling banyak 10 tiket dalam satu waktu. Dari sudut pandang ini, Liu Yuanxiang masih terkendali dan dapat mengendalikan keinginannya. Setelah menggaruk tiket lotre terakhir dan tidak memenangkan satu sen pun, Liu Yuanxiang merasa sedikit tidak senang. Mendengar suara Lian, Liu Yuanxiang melirik tiket lotre di tangan Lian, dan kemudian tidak bisa membuang muka. "Kenapa, aku tidak memenangkan hadiahnya?" Lian bertanya. "Gulu." Tenggorokan Liu Yuanxiang bergerak, dia menatap Lian, dan berkata dengan sedikit tidak percaya, "Kamu hanya membeli tiket lotre ini." "Yah, kupikir akan merepotkan untuk mendapatkan kembaliannya, jadi aku membelinya." Lian menjelaskan, lalu berkata setelah jeda sebentar. "Kamu belum mengatakan apakah aku memenangkan lotre atau tidak." "Saya tepat sasaran." Suara Liu Yuanxiang bergetar, dan dia merasa tertekan dan ingin mengetuk tangannya. Tiket lotre yang dibeli Lian diambil dengan santai, yaitu satu di bawah 10 tiket lotre yang dibeli oleh Liu Yuanxiang. Jika dia membeli satu lagi, tiket lotre yang menang akan menjadi milik Liu Yuanxiang. Titik. "Kamu benar-benar tertabrak. Berapa banyak pukulan yang kamu dapat?" Lian bertanya, terutama karena dia tidak memahami aturan memenangkan lotre. Ini adalah tiket lotre pertama yang dia beli dalam hidupnya, dan masih di negara kepulauan. "Saya memenangkan uang untuk sebuah rumah." Liu Yuanxiang mencoba mengendalikan emosinya, tetapi suaranya masih bergetar. "Uang untuk rumah?" Lian tampak sedikit terkejut. Harga rumah di Chinatown jelas tidak murah. Namun, Ang Li tidak kekurangan uang sebanyak itu. "Bukankah kamu bilang kamu ingin membeli tiket lotre dan memenangkan uang untuk sebuah rumah? Kalau begitu aku akan memberikan ini padamu sebagai permintaan maaf karena telah memukulmu kemarin." Gulu. Tenggorokan Liu Yuanxiang bergerak lagi, dan dia meminta uang dari sebuah rumah untuk meminta maaf. Tiba-tiba, gambaran Lian di dalam hatinya meningkat beberapa tingkatan. Namun setelah mendengar tentang pukulan tersebut, wajah Liu Yuanxiang kembali menjadi gelap. "Huff. Apa, kamu ingin menyuapku?" "Biar ku beritahu, meskipun aku, Liu Yuanxiang, kekurangan uang, aku tidak akan pernah menerima suap sepeser pun." Liu Yuanxiang berkata dengan dominan, merasa sedikit menyesal setelah mengatakan itu adalah sebuah rumah. "Lupakan saja jika kamu tidak menginginkannya," kata Lian dan memasukkan tiket lotre ke dalam sakunya, terutama karena dia merasa menukarkan hadiah itu akan merepotkan dan membuang-buang waktu. "Apakah ini waktunya untuk memulai bisnis? Ayo pergi dan lakukan urusanmu." Liu Yuanxiang mengambil kok dan meminumnya beberapa teguk untuk melepaskan depresi di hatinya. Lian mengikuti Liu Yuanxiang dan meninggalkan Hua Guosheng. Dalam perjalanan, Liu Yuanxiang memperingatkan, "Ingat, tempat yang akan saya bawa Anda bukanlah wilayah saya. Sebaiknya Anda jujur dan jangan menimbulkan masalah di sana." "Dimengerti," jawab Lian. Setelah naik kereta bawah tanah selama setengah jam, Lian datang ke sebuah toko dan ekspresinya berubah. "Pokok khusus. Jangan salah berpikir, ikuti saja aku dan jangan bicara omong kosong." Sebelum mereka berdua memasuki toko, seorang wanita parubaya dengan pantat besar dan tahi lalat di sudut mulutnya datang dengan antusias. "Gadis ini sering lari ke tempat ini. Bukankah ini terlalu kotor?" Bagaimanapun, Ang Li tidak bisa menerimanya. Wanita bertahi lalat hitam dan berpantat besar menyambut mereka berdua di sebuah ruangan berwarna pink. Sesaat kemudian, seorang wanita berpakaian minim masuk diikuti oleh dua pria bertato. "Hai, Xiao Kuan, sudah lama tidak bertemu." Liu Yuanxiang menyapa wanita berpakaian minim itu. "Lama tidak bertemu." Xiao Kuan dan Liu Yuanxiang berpelukan hangat, lalu mata waspada mereka tertuju pada Lian. "Siapa dia?" "Seorang kerabat dari kampung halaman saya belum pernah melihat banyak hal di dunia. Saya membawanya ke sini untuk membuka matanya." Liu Yuanxiang berbohong tanpa berkedip. Koizumi tidak banyak bicara. Dia mengedipkan mata, dan dua pria bertato di belakangnya datang untuk mencari Lian. Lian tidak berhenti atau melawan, karena dia melihat pelukan hangat Xiao Kuan barusan adalah penggeledahan tubuh Liu Yuanxiang. Liu Yuanxiang meminta izin hari ini. Dia mengenakan pakaian biasa dan tidak membawa senjata atau perlengkapan apapun. Lian tidak perlu khawatir lagi. Semua peralatan ditempatkan di gelang luar angkasa, dan dia tidak perlu khawatir ketahuan oleh orang-orang ini. Wajib dicari ketika datang ke toko custom yang satu ini pastinya bukan toko custom biasa. "Ikutlah denganku," kata Xiao Kuan setelah penggeledahan, membawa Lian dan Liu Yuanxiang ke ruangan lain yang sangat menggoda, dan kemudian mengerjakan pintu lemari. Di dalamnya ada pintu besi dengan kunci kata sandi. Setelah Xiao Kuan memasukkan kata sandi yang sesuai, pintu besi terbuka. Di belakangnya berdiri dua pria jangkung dan gemuk, dengan dua pisau semangka tertancap di pinggang mereka. Di sini, Lian dan Liu Yuanxiang digeledah dua kali, dan pihak lain memindai mereka beberapa kali dengan detektor logam. Misi selesai setelah Koizumi mengirim keduanya ke sini.
Setelah Lian dan Liu Yuanxiang diperiksa, mereka berjalan maju sendiri dan sampai ke pintu geser seperti lemari. Mereka berdua tidak perlu mengambil tindakan. Begitu mereka berdiri di depan pintu, pintu geser terbuka dengan sendirinya. Di dalam, seorang wanita berpenampilan lembut dengan kimono menyembunyikan dirinya dan memberi hormat kepada mereka berdua. Mengucapkan kata-kata selamat datang. Sesampai di sini, Ang Li memutuskan bahwa toko adat itu hanyalah kedok. Yang sebenarnya beroperasi di sini adalah kasino bawah tanah yang besar, dengan ratusan orang berjalan mondar-mandir di dalamnya. Orang yang kamu cari mungkin ada di sini. Apakah kamu dapat menemukannya atau tidak tergantung pada keberuntunganmu? Liu Yuanxiang berkata dengan suara rendah. Lian hanya sedikit terkejut, tapi dengan cepat menjadi tenang dan diam-diam mengamati lingkungan sekitar. Tidak mungkin bagi orang luar untuk membawa senjata, tetapi petugas keamanan kasino dipersenjatai dengan senjata dan peralatan baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Jika ada yang membuat masalah di sini, mereka akan segera menghiburnya. Secara teori, di sini sangat aman. Beri aku uang. Liu Yuanxiang mengulurkan tangannya dan berkata. Apa? Lian bertanya. Liu Yuanxiang memutar matanya dan berkata, ini adalah kasino. Jika kamu tidak berjudi di sini, kamu akan dicurigai. Apakah ini alasan yang bagus? Lian tidak bisa berkata-kata. Dia tidak membawa uang tunai, jadi dia hanya bisa menyerahkan kartu bank yang diberikan Liu Xia kepadanya. Liu Yuanxiang benar-benar kasar dan langsung menukarkan 2 juta yen dalam bentuk chip. Menyenangkan. Liu Yuanxiang hanya menyerahkan sepertiga dari keripik itu kepada Lian, dan menyimpan sisanya untuk dirinya sendiri. Lian tidak mempedulikan hal ini. Dia ada di sini untuk mencari seseorang dan tidak tertarik berjudi. Namun, agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain, dia mengikuti Liu Yuanxiang untuk memasang taruhan. Besar, besar, besar. Liu Yuanxiang berteriak penuh semangat sambil bermain dadu dengan dadu besar dan kecil. Setelah beberapa pertandingan berturut-turut, Liu Yuanxiang kehilangan banyak chip. Kamu benar-benar cahaya penuntun, bisik Lian di telinga Liu Yuanxiang. Apa maksudmu? Liu Yuanxiang berbalik dan bertanya. Lian menjabat chip di tangannya, yang jumlahnya sudah 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Bab 926. Liu Yuanxiang menolak menerimanya dan menaruh chipnya pada kecil, sementara Lian mempertaruhkan semua chipnya pada besar. Dadunya keluar, 4, 5, 6, besar. 3 kali berturut-turut, Liu Yuanxiang bertaruh pada Xiao Lian dan kemudian dia bertaruh besar, Liu Yuanxiang bertaruh besar dan Lian bertaruh kecil. Anehnya, Liu Yuanxiang selalu kalah dan Ang Li menang. Setelah 3 kali, yang lain juga mengetahui rahasianya dan semua mengikutinya. Sebagai panduan, beraninya para penjudi melewatkan kesempatan bagus untuk memenangkan uang. Tidak menyenangkan lagi. Liu Yuanxiang menatap tajam ke arah Lian. Dia masih memiliki beberapa chip di tangannya, tapi dia tidak bisa bermain lagi. Tepat ketika Liu Yuanxiang berbalik dan hendak pergi, dia tiba-tiba berbalik dengan ekspresi panik dan gembira. Lian adalah seorang penembak jitu dan sangat jeli. Dia memperhatikan kelainan Liu Yuanxiang dan melihatnya. Jangan lihat. Liu Yuanxiang berteriak dengan suara rendah dan meletakkan semua keripik di tangannya pada macan tutul. Sekarang para penjudi tidak tahu harus bertaruh apa. Mereka tidak bisa mengikuti Liu Yuanxiang dan bertaruh pada macan tutul, bukan? Tak lama kemudian, para penjudi menyesali keputusan mereka. 3 angka 6, macan tutul. Liu Yuanxiang menghasilkan uang sekaligus, tetapi pikirannya tidak tertuju pada uang. Alis Lian sedikit menegang, terlihat sedikit tidak senang, karena dia melihat sekilas dan menemukan seseorang, pria berambut pirang yang muncul di bar kemarin. Liu Yuanxiang hampir mati di tangan pria itu. Saat ini, 2 wanita berpelukan sedang berjalan ke arahnya. Kamu sama sekali tidak membawaku ke sini untuk berbisnis. Liu Yuanxiang tampak bersalah, terutama khawatir Lian akan merusak rencananya, dan berkata dengan nada meminta maaf, tidak bisakah saya meminta maaf kepada Anda? Saya akan membantu Anda menemukan seseorang segera setelah saya pergi dari sini, oke? Lian mendengus dingin untuk menunjukkan ketidaksenangannya. Liu Yuanxiang tidak punya waktu untuk terlalu memperhatikan, dan diam-diam memperhatikan gerakan pria pirang itu. Ketika pria itu lewat, dia tiba-tiba menghancurkan semua keripik di tangannya. Langit yang penuh keripik tiba-tiba menutupi mata pria pirang itu, diikuti oleh tinju Liu Yuanxiang. Liu Yuanxiang juga dilatih sebagai petugas polisi, dia tiba-tiba meninju pria berambut pirang itu dan mengenai pangkal hidungnya. Lawannya mundur 2 langkah dan hampir jatuh ke tanah. Wow! Langit penuh keripik jatuh ke tanah, termasuk 2 wanita yang semula dipegang oleh pria berambut pirang itu. Para penjudi di sekitarnya langsung menjadi gila dan mulai berebut keripik di tanah. Menciptakan situasi kacau juga merupakan bagian dari rencana Liu Yuanxiang, tapi sayang sekali dia meremehkan kekuatan pria pirang itu. Setelah 2 gerakan dengan Liu Yuanxiang, pria pirang itu kehilangan kesabarannya, terutama pangkal hidungnya, yang patah akibat pukulan Liu Yuanxiang dan mengeluarkan banyak darah. Wow! Pria pirang itu mengangkat jas hitamnya, mengeluarkan segenggam dari belakang dan bergegas mendekat. Liu Yuanxiang tercengang. Bukankah para penjudi tidak mengizinkan orang luar masuk dengan membawa senjata? Dia mengabaikan satu hal. Pria berambut pirang itu adalah penjahat yang dicari secara internasional, dan pemilik kasino adalah anggota Black Society.
Papa. Pria berambut pirang itu menarik pelatuknya tanpa rasa khawatir, bahkan bisa dikatakan gila. Bukan hanya Liu Yuanxiang yang menembak, tapi juga para penjudi yang memperjuangkannya. Liu Yuanxiang menciptakan kekacauan untuk mencegah pria pirang itu melarikan diri, tapi sekarang pria pirang itu menciptakan kekacauan yang lebih besar lagi. Begitu tembakan dilepaskan, ditambah dengan tindakan gila pria berambut pirang itu, seluruh kasino jatuh ke dalam pusaran kekacauan. Respons keamanan kasino sangat cepat, namun mustahil bagi mereka untuk mengendalikan situasi kacau ini dalam waktu singkat. Orang-orang berteriak seperti burung yang ketakutan dan lari ke segala arah. Petugas keamanan tidak bisa lewat, apalagi menembak sesuka hati. Meskipun mereka adalah anggota geng kulit hitam, mereka tidak berani menembak dan membunuh orang secara terang-terangan. Sebagai seorang petugas polisi, Liu Yuanxiang tidak bisa memedulikan orang lain saat ini karena dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sasaran utama serangan pria pirang itu adalah dia. Jarak keduanya kurang dari 2 meter, dan dikelilingi oleh penjudi gila yang menghalangi jalan, Liu Yuanxiang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Selain itu, meskipun dia ingin lari, dia tidak bisa menghindari peluru. Ini sudah berakhir. Reaksi pertama Liu Yuanxiang adalah dia akan mati di sini hari ini, dia secara naluriah berjongkok, pertama untuk menghindari peluru, dan kedua menunggu kematian. Panggilan. Sebuah kursi terbang di atas kepala Liu Yuanxiang, dan hampir pada saat yang sama sesosok tubuh menimpa Liu Yuanxiang, menghalangi peluru untuknya. Ang Li. Liu Yuanxiang tampak sedikit terkejut, tidak pernah menyangka Lian akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya saat ini. Bang! Kursi itu tiba-tiba menjatuhkan moncong pistol di tangan pria berambut pirang itu. Benturan yang sangat besar membuat pria berambut pirang itu mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah. Sebelum pria pirang itu bisa bangun, Lian tiba di depannya, menendang Wei Chong menjauh, lalu menginjak pria itu untuk mencegahnya bangun. Liu Yuanxiang merangkak, mula-mula mengambil pengisi daya mikro, lalu menempelkan moncong pistol ke kepala pria pirang itu, dan berteriak dengan dingin, "Jangan bergerak, polisi." Lian merasa sedikit tercengang. Bisakah Anda menghentikan orang bergerak dengan mengungkapkan identitas Anda sebagai petugas polisi? Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, atau jika Anda tidak menodongkan pistol ke kepala mereka, mereka tidak akan mendengarkan Anda sama sekali, apalagi terintimidasi oleh kata polisi. Sekarang pria pirang itu sudah terkendali, Liu Yuanxiang harus menghadapi masalah lain jika dia ingin membawanya pergi dari sini, dan itu adalah keamanan di kasino. Suara tembakan hanya terdengar beberapa saat, namun 3 orang luka-luka, dan 1 orang lagi tewas di tempat. Seseorang harus bertanggung jawab atas masalah ini, jika tidak, reputasi masyarakat kulit hitam akan terpengaruh, dan bisnis kasino tidak akan dapat dilanjutkan. Wow! Ketika Liu Yuanxiang mengikat tangan pria pirang itu dan menariknya dari tanah, keamanan kasino juga bergegas dan mengarahkan senjata mereka ke Liu Yuanxiang dan Lian. "Jangan tembak, saya seorang polisi," teriak Liu Yuanxiang, mengidentifikasi dirinya. "Apakah dunia bawah peduli bahwa Anda adalah seorang petugas polisi? Di negara kepulauan, meskipun Anda adalah Perdana Menteri, masyarakat kulit hitam akan berani menembak Anda. Jangan bunuh seseorang kecuali Anda menginginkannya. 1 orang sudah meninggal dan 3 orang luka-luka. Tidak ada lagi orang yang bisa meninggal, apalagi petugas polisi. Setidaknya, Anda tidak bisa mati di kasino." Xiao Kuan berjalan dari belakang penjaga keamanan, melihat ke arah yang terluka di tanah, memerintahkan orang untuk merawatnya, dan kemudian memandang Liu Yuanxiang dengan sedikit kebencian dan penyesalan. "Aku seharusnya tidak membiarkanmu masuk. Maaf, saya tidak ingin memikirkan apa yang terjadi hari ini, tapi saya harus membawa orang ini pergi." Liu Yuanxiang meminta maaf sambil menunjukkan sikap kerasnya. Xiao Kuan mendengus dingin. Menurutnya, Liu Yuanxiang harus mempertimbangkan apakah dia bisa meninggalkan kasino hidup-hidup. "Ayo pergi, bos ingin bertemu denganmu." Bab 927. Lian dan Liu Yuanxiang berdiri di sebuah kantor besar, dikelilingi oleh 10 penjaga keamanan bersenjata yang kejam. "Maaf, aku merepotkanmu." Liu Yuanxiang berkata dengan nada meminta maaf. Polisi wanita itu terlihat lembut namun sangat kuat, dia tidak menunjukkan rasa takut dalam menghadapi pemandangan di depannya. Dia masih memegang mikroflus di tangannya dan moncong pistolnya menempel di kepala pria berambut pirang itu. Sial. Koizumi membantu seorang lelaki tua kecil yang sedang membungkuk dan berjalan masuk. Dialah penanggung jawab kasino ini, bos Ida yang disebutkan Koizumi. Ida memegang tongkat kayu berwarna coklat di tangannya. Setiap kali melangkah, tongkat kayu itu menyentuh tanah dan mengeluarkan bunyi seperti detak jantung manusia. "Kaulah yang merusak kasino dan bisnisku." Ida duduk di sofa empuk, menatap Liu Yuanxiang dan Lian dengan sepasang mata kecil. Di saat yang sama, Lian juga melihat ke arah Jingtian. "Orang tua di depanku, yang sepertinya akan meninggalkan dunia ini kapan saja, sebenarnya tidak seburuk penampilannya." Lian yakin 10 satpam yang mengelilinginya tidak akan menjadi lawan Ida jika mereka bergabung. Dan Xiao Kuan di sebelahnya terlihat seperti wanita biasa, tetapi dia memberikan perasaan yang luar biasa kepada orang-orang. Hubungan Koizumi dan Ida nampaknya sangat ambigu. "Ida, bunuh mereka, mereka polisi," teriak lelaki berambut pirang itu sambil meminta tolong pada Ida. Ledakan.
Ida membanting tongkat kayu itu ke tanah dengan keras, dan berkata dengan wajah tenang, Thomas, ini belum waktunya kamu berbicara, dan aku bukanlah orang yang bisa kamu suruh. Jika kamu berani berbicara omong kosong seperti itu sekarang, maka aku akan memotong lidahmu. Petik 2. Thomas dan Ida jelas saling kenal, tapi seharusnya mereka bukan teman dekat. Thomas tahu bahwa Ida bersungguh-sungguh dengan perkataannya, sehingga ia begitu takut sehingga ia diam dan tidak berani berbicara lagi. Mata Ida kembali tertuju pada Lian dan Liu Yuanxiang, kamu belum menjawab kata-kataku. Apakah kamu merusak kasino dan bisnisku? Ya, tidak. Liu Yuanxiang dan Lian memberikan dua jawaban yang sangat berbeda. Hah. Ida mengerutkan kening, terlihat tidak senang. Ang Li tersenyum tipis dan berkata, tepatnya, Tuan Thomaslah yang menembak dan menghancurkan kasino dan bisnis Anda. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksa pengawasannya. Kami berdualah yang menaklukkannya, jika tidak, kerugianmu akan lebih besar. Petik 2. Koizumi membungkuk dan membisikkan beberapa kata ke telinga Ida, membenarkan kata-kata Lian. Kamu pandai berbicara. Senyum muncul di wajah Ida, dan matanya langsung tertuju pada Thomas. Ada yang ingin kamu jelaskan? Thomas menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang perlu saya jelaskan. Ida, saya bisa menemukan cara untuk mengkompensasi kerugian Anda di kasino, tapi saya punya permintaan. Dia berhenti sebentar, menoleh dan menatap tajam ke arah Lian dan Liu Yuanxiang, lalu melanjutkan. Bunuh mereka berdua dan aku akan membayarmu $2 juta. Ketika Liu Yuanxiang mendengar ini, dia menjadi cemas dan berteriak dengan keras, Tuan Ida, tolong jangan dengarkan dia. Saya seorang polisi. Jika saya mati di sini, Anda akan mendapat masalah besar. Saya takut kasino bisnis tidak akan pernah bisa dilanjutkan. Apakah kamu mengancamku? Tanya Ida tidak senang. Liu Yuanxiang kewalahan dengan momentum Jingtian dan terlalu takut untuk berbicara. Lian menghela nafas pelan dan berkata, Tuan Ida, Anda salah paham. Dia tidak mengancam Anda, dia hanya menyatakan fakta. Anda adalah orang yang cerdas, dan Anda harus tahu seberapa besar masalah yang ditimbulkan oleh pembunuhan seorang polisi. Ida tersenyum pada Lian dan berkata, sudah kubilang kamu orang yang banyak bicara. Namun, Thomas bersedia mengganti kerugian kasino saya, dan juga bersedia membayar $2 juta untuk membunuh Anda. Bagaimana denganmu? Lian tidak berbicara, tetapi menoleh ke arah Liu Yuanxiang. Liu Yuanxiang tampak jelek dan berkata dengan susah payah, saya tidak punya uang. Hati Lian mencelos. Ekspresi Ida juga menjadi gelap, dan dia mendengus dingin dan berkata, maaf kalau begitu, aku tidak akan pernah mendapat masalah dengan uang. Tunggu sebentar. Lian menelepon. Liu Yuanxiang merasa senang dan berseru, ngomong-ngomong, kamu kaya. Lian memutar matanya ke arah Liu Yuanxiang dan berkata, berhentilah bermimpi. Bahkan jika saya punya uang, saya tidak akan membelanjakannya untuk Anda. Wajah Liu Yuanxiang berubah jelek lagi, mengetahui bahwa Lian menyalahkannya karena berbohong padanya. Lian memandang Ida dan berkata, Tuan Ida, meskipun dia tidak bisa memberimu uang, dia bisa menukar nyawanya untukmu. Ida melirik Liu Yuanxiang, mengangguk dan berkata, yah, gadis ini cukup baik. Dia bisa bekerja di toko adat, dan jika dia beruntung, dia bisa menghasilkan banyak uang. Liu Yuanxiang merasa kedinginan ketika mendengar ini. Dia adalah seorang petugas polisi, bagaimana dia bisa direduksi menjadi bekerja di toko bea cukai. Tapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa menyinggung Ida tidak akan pernah berakhir dengan baik. Dia tidak bisa keluar hanya dengan pukulan mikro di tangannya, itu hanya akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Sekarang dia agak menyesal karena dia seharusnya tidak melakukannya di kasino. Sekarang dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Lian, secara naluriah berpikir bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkannya dari sini adalah Lian. Lian tersenyum tipis, Pak Ida, Anda salah paham lagi. Saya bilang takdir tidak mengacu pada dia, tapi pada Anda. Saya. Ida tampak sedikit terkejut pada awalnya, lalu tertawa terbahak-bahak, hampir sampai nafasnya tersengal-sengal. Pak, kamu memang pandai bercanda, dan kamu malah bilang akan menukar nyawaku demi itu. Ang Li berkata dengan serius, saya tidak bercanda. Di permukaan, sepertinya Anda lebih unggul, namun nyatanya, tindakan sebenarnya tidak seperti yang Anda pikirkan. Itu sebabnya saya menawarkan untuk menukar hidup Anda sebagai kompensasi hari ini. Petik 2. Wajah Ida menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, baiklah, saya ingin melihat bagaimana Anda menukar nyawa saya untuk itu. Saat dia mengatakan itu, dia mengedipkan mata dan memberi isyarat kepada penjaga keamanan untuk mengambil tindakan. Lian mengambil tindakan sebelum Ida menyelesaikan kata-katanya. Papa. Terdengar suara yang tajam, dan semua senjata yang dipegang oleh penjaga keamanan ditembakkan ke tanah oleh chip kasino. Di saat yang sama, Lian membungkuk sedikit dan menerkam ke arah Ida seperti seekor citah. Melihat dengan mata kepalanya sendiri Lian melukai 10 petugas keamanan dengan teknik senjata tersembunyinya yang cerdik, hati Ida mencelos, mengetahui bahwa dia telah meremehkan pemuda di depannya. Melihat Lian bergegas, Ida tidak terlalu panik, dia mengangkat tongkat kayu di tangannya dan menusuk ke depan dengan ringan. Tusukan ini menyiratkan semacam ilmu pedang yang luar biasa. Bukan tongkat kayu yang menyakiti orang, melainkan jarum beracun yang tersembunyi di dalam tongkat itu. Jarum beracun itu berubah menjadi beberapa bintang dingin dan terbang menuju Lian.
Semuanya terjadi begitu cepat. Tidak ada yang menyangka akan ada jarum beracun yang tersembunyi di kruk. Tidak ada yang tahu berapa banyak tuan yang mati akibat kepindahan Ida. Bab 928. Lian tidak mengelak sama sekali dan membiarkan jarum beracun itu mengenai dirinya. Sihir pemurnian tubuh yang tak terkalahkan membuat tubuhnya sekeras baja. Engah kepulan-kepulan. Jarum beracun itu menembus pakaian Lian. Ida tersenyum dan terus menusuk ke depan dengan tongkat di tangannya, mencoba mengimbangi pukulan itu. Jejak sarkasme melintas di bibir Lian, dan dia mengulurkan tangannya dan menekan tongkatnya dengan ringan, lalu dia terbang dan mendarat di belakang Ida. Ida terlihat sedikit terkejut, namun ia tidak terlalu khawatir karena Xiao Kuan berdiri di belakangnya dan akan membantunya menghadapi Lian. Koizumi mengambil pisau kecil dari suatu tempat di tangannya dan mengubahnya menjadi cahaya dingin dan menusuk tenggorokan Lian. Lian tidak terpengaruh, mengangkat tangannya dan mengambil pisau dari tangan Xiao Kuan, lalu menjatuhkannya dengan telapak tangan. Semuanya terjadi begitu cepat. Ida tidak pernah menyangka Koizumi bisa membunuh Ang Li, dia hanya berharap bisa mengulur waktu, tapi hasilnya mengecewakan. Begitu Ida berdiri, dia didorong ke belakang dengan kekuatan yang sangat besar, lehernya menegang, dan sebilah pisau ditaruh di sana. Pak Ida, sekarang kita bisa bicara, apakah Anda ingin menukar nyawa Anda? Kata Lian enteng. Ekspresi Ida berubah beberapa kali, namun ia segera menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum, maaf atas kebutaanku, tapi aku tidak menyangka suamimu adalah ahli bela diri. Sejak suamiku mengusulkannya, tentu saja aku akan menurutinya, tapi aku punya pertanyaan. Pak, dia jelas terkena jarum beracun saya, kenapa dia baik-baik saja? Petik 2. Pak Ida, tahukah Anda bahwa Anda tidak boleh menanyakan pertanyaan yang tidak seharusnya Anda tanyakan? Lian tentu saja tidak akan menjelaskan apapun. Ida terlihat malu, namun nyawanya ada di tangan Lian, sehingga tidak berani mengeluh. Lian tahu bahwa dia telah mengejutkan Ida, dan lelaki tua itu tidak akan berpikir apa-apa lagi, setidaknya tidak sekarang. Ayo pergi. Lian berjalan ke arah Liu Yuanxiang dan berkhotbah. Tunggu sebentar. Liu Yuanxiang baru saja sadar kembali. Adegan tadi benar-benar membuatnya takut. Memikirkannya sekarang, Lian memukulnya tanpa ampun, dan dengan kekuatannya, akan mudah untuk membunuhnya. Lian berhenti dan memandang Liu Yuanxiang dengan rasa ingin tahu. Liu Yuanxiang berkata, saya tidak berbohong kepada Anda. Orang yang Anda cari memang ada di sini. Anda bisa bertanya kepada mereka. Oh. Lian sedikit terkejut, tapi berbalik untuk melihat Xiao Kuan dan Ida, apakah kamu melihat orang ini? Lian berkata sambil mengeluarkan foto Dong Xinlei yang sudah dicetak dan bertanya. Ida tidak menjawab, tapi menoleh ke arah Koizumi. Koizumi menjawab, orang ini mungkin muncul di sini, tetapi ada ribuan orang yang masuk dan keluar kasino setiap hari, dan kami tidak tahu semua orang yang datang ke sini. Kalau begitu periksa pengawasannya untukku. Aku ingin menemukan orang ini. Meski Ida tidak mau, dia tidak punya pilihan selain mengikuti instruksi Lian untuk memeriksa pengawasan. Memeriksa pengawasan adalah tugas yang sangat memakan waktu. Lian mengatur agar Liu Yuanxiang pergi terlebih dahulu dan meninggalkan sendiri hasil pencariannya. Kerja kerasnya membuahkan hasil, Dong Xinlei benar-benar muncul dalam pengawasan. Seperti yang dikatakan Xiao Kuan, Dong Xinlei datang hanya untuk berjudi dan tidak memiliki kontak dengan siapapun di bidang keuangan. Dong Xinlei bermalam di kasino dan tidak beruntung. Dia sepertinya telah kehilangan semua uangnya, dan kemudian meninggalkan kasino dengan putus asa. Dilihat dari pengawasan, Dong Xinlei muncul 3 hari lalu, yang berarti kemungkinan besar dia masih berada di kota ini dan akan datang ke kasino ini lagi. Jika dia datang lagi, tolong beritahu saya, perintah Lian sambil meninggalkan nomor telepon. Baiklah, kami akan menghubungimu segera setelah ada kabar. Ida menjawab. Hari sudah gelap gulita ketika Lian meninggalkan kasino. Dia naik taksi kembali ke kota Huaguo sendirian, menemukan restoran untuk mengisi perutnya, dan kemudian kembali ke rumah soannya. Begitu dia berdiri di depan pintu, ekspresi Lian menjadi gelap dan dia merasa ada seseorang di ruangan itu. Setelah ragu-ragu sejenak, Lian membuka pintu. Lampu di ruang tamu menyala, TV menyala, dan seorang wanita yang mengenakan piyama dan masker wajah setengah berbaring di sofa, memegang keripik kentang di tangannya dan memakannya dengan nikmat. Melihat pemandangan di depannya, Lian berpikir sejenak bahwa dia telah pergi ke pintu yang salah, dan dia bahkan melihat nomor rumahnya. Benar sekali, itu rumah yang baru saya sewa hari ini. Saat ini, wanita yang duduk di sofa mendengar suara itu, menoleh ke belakang, dan berteriak gembira, apakah kamu kembali? Liu Yuanxiang. Lian menilai dari suaranya bahwa wanita yang wajahnya ditutupi topeng itu adalah Liu Yuanxiang. Mengapa dia datang kepadaku dan berpakaian seperti ini? Itu tidak benar. Saya telah menyelamatkan gadis ini sebelumnya, tetapi dia tidak berniat menyerahkan dirinya kepada saya, dan dia membalas kebaikannya dengan kebencian. Beberapa pemikiran terlintas di benak Lian dalam sekejap. Kenapa kamu di sini bersamaku? Lian akhirnya memilih untuk bertanya langsung. Apa maksudmu? Jangan lupa, kamu mengajakku pindah ke sini siang hari. Liu Yuanxiang berkata dan menunjuk ke kamar tidur di sebelah kiri. Kamar itu milikku mulai sekarang, kamu tidak boleh masuk tanpa izinku. Lian mengerutkan kening,
Teringat pada siang hari, dia mengatakan bahwa dia ingin menyewa rumah dengan Liu Yuanxiang, tetapi bukankah gadis itu menolak? Dia juga mengucapkan kata-kata kasar, kenapa kamu ada di sini lagi sekarang? Jangan salah paham. Aku pindah ke sini karena tidak tahan dengan omelan ayahku. Sedangkan untuk sewa, kamu harus menunggu gajiku bulan ini sebelum aku bisa membayarnya padamu. Liu Yuanxiang berkata sambil melemparkan kentang goreng. Anggap saja ini sebagai minat dulu. Apakah ini mungkin? Lian sangat yakin dengan wajah Liu Yuanxiang. Ku bilang, bukankah kamu dan ayahmu takut pada pria dan wanita yang tinggal sendirian di kamar yang sama? Apa yang kamu takutkan? Liu Yuanxiang bertanya sebagai jawaban, dan kemudian berkhotbah. Jangan lupa, aku seorang polisi. Beraninya kamu melakukan apapun padaku. Lagi pula, aku sudah memberitahu ayahku tentang penampilanmu hari ini. Ayahku sangat lega karena kamu melindungiku. Ya, dia bahkan menjadi pengawal. Lian menjadi semakin yakin sekarang. Adapun Liu Pingan tidak khawatir, itu benar. Dari sudut pandang Liu Pingan, dia berharap sesuatu bisa terjadi antara Liu Yuanxiang dan Lian sehingga dia bisa menikahkan putrinya yang seperti harimau betina. Aku sangat lelah. Aku harus mandi dan tidur dulu, kata Lian dan berjalan menuju kamar mandi. Tunggu sebentar. Liu Yuanxiang menelepon. Apakah ada hal lain? Lian berhenti dan bertanya. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Saya telah meminta izin dari biro, dan saya akan menemani Anda mencari orang itu mulai besok. Terserah kamu. Lian berkata dengan acuh tak acuh. Melihat Lian memasuki kamar mandi, gigi Liu Yuanxiang gatal karena kebencian, dan dia menghancurkan keripik kentang di dalam tas untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Dia berteriak dalam hatinya, "Hah! Bibiku berbaik hati membantumu, tapi apakah ini milikmu sikap?" Bersambung.